Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 371. Saat invigilator memanggil, Fang Qiu melangkah maju dan memasuki ruang ujian No. 1. Dari luar, jendela ruang kelas telah ditutup rapat sehingga situasi di dalam tidak terlihat sama sekali. Tapi setelah memasuki ruang kelas, Fang Qiu menemukan bahwa ruangan itu luar biasa cerah. Itu bukan tentang lampu. Itu karena sebuah jendela di sisi lain ruangan yang menghadap ke saluran pembuangan tidak tertutup. Seorang lelaki tua sedang duduk di satu-satunya meja di tengah ruangan. Melihat lebih dekat, Fang Qiu menemukan bahwa pria tua itu memiliki rambut putih dan kulit kemerahan, tampak sehat dan sehat. Apakah kamu Fang Qiu? Saat Fang Qiu memperhatikan pria tua itu, dia juga menatap Fang Qiu dengan penuh minat. Iya. Fang Qiu mengangguk. Baru saja, invigilator di luar kelas telah memanggil namanya, jadi tidak mengejutkan kalau orang tua itu tahu namanya. Tidak buruk, nak. Pria tua itu mengangguk puas. Sudah lama sejak seorang pria muda sepertimu naik dalam pengobatan Tiongkok. Dan itu juga sudah lama sejak TCM mengalami gejolak dan perhatian seperti itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk komunitas pengobatan Cina. Karena Anda, saya merasa ada harapan untuk pengobatan Tiongkok. Mudah-mudahan, akan ada lebih banyak seperti kamu. Kami sudah tua, dan orang-orang muda seperti Anda memiliki masa depan. Dan masa depan pengobatan Tiongkok tergantung pada Anda. Mendengar itu, Fang Qiu memberi hormat kepada orang tua itu. Menguasai. Suatu ide datang padanya. Jika yang lama bisa mengatakan kata-kata seperti itu hanya berarti bahwa ia telah berlatih pengobatan Tiongkok selama bertahun-tahun. Apakah dilihat dari usia atau pengalaman medis, Fang Qiu harus memanggilnya, Tuan. Orang tua itu tersenyum dan mengangguk, puas dengan reaksi Fang Qiu. Yah, waktunya terbatas. Mari kita potong mengejar. Dengan itu, pria tua itu meletakkan tangannya di atas meja dan berkata, datang dan bantu aku melihatnya. Tanpa ragu, Fang Qiu bergerak maju. Setelah mendiagnosis, Fang Qiu tersenyum dan berkata, Tuan, kesehatan Anda baik, tetapi paru-paru Anda agak lemah. Kamu harus istirahat lebih banyak. Dia dengan cepat menuliskan penilaian dan resepnya di atas kertas ujian di atas meja. Yah, kamu bisa pergi sekarang. Ketika dia melihat apa yang ditulis Fang Qiu, pria tua itu tersenyum, mengangguk puas, dan memintanya pergi. Sementara itu, saat dia dengan hati-hati mempertimbangkan proposal Fang Qiu, Chen Yinseng mengadakan pertemuan dengan dekan semua fakultas untuk membahasnya. Mungkin itu karena masalah bahwa Qi telah terbukti benar-benar menjadi viral baru-baru ini, para dekan semua setuju dengan saran Fang Qiu. Dengan melakukan ini, mereka merasa bahwa itu tidak hanya akan dapat meningkatkan standar medis para siswa, tetapi juga akan dapat membuat sekolah menjadi salah satu sekolah TCM paling bergengsi di negeri ini, yang mengajarkan pengobatan Tiongkok. Itu akan menjadi satu-satunya sekolah di mana orang bisa berlatih Qi. Bagi mereka yang bersiap untuk mengambil ujian masuk perguruan tinggi dan mengambil jurusan pengobatan tradisional Cina, itu akan menjadi godaan yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa proposal Fang Qiu diadopsi oleh semua dekan. Ujian berlanjut. Pada jam 9.50 pagi, pemeriksaan babak pertama selesai. Kelompok pertama, tempat Fang Qiu berada, perlu pergi ke ruang pemeriksaan kedua untuk melanjutkan pemeriksaan. Ketika tiba gilirannya, Fang Qiu memasuki ruang pemeriksaan. Di kelas, ada juga seorang pria tua. Orang tua ini berbeda dari orang tua di ruang pemeriksaan No. 1. Dia tidak berbicara tetapi langsung membiarkan Fang Qiu mendiagnosis. Sementara Fang Qiu mendiagnosis, dia telah menatapnya dengan mata penuh kepuasan dan kemudian mengangguk. 50 menit lagi berlalu. Itu pukul 10.40 pagi. 3 kelompok mengubah ruang ujian lagi. Di ruang pemeriksaan ketiga, seorang pria tua juga duduk di sana. Pria tua ini jauh lebih tua daripada yang ada di 2 kamar ujian lainnya. Meskipun memiliki rambut beruban yang panjang, ia menyisirnya dengan rapi, yang membuatnya sama sekali tidak terlihat seperti orang tua yang berantakan. Sebaliknya, dia membuat orang merasa nyaman saat mereka memandangnya. Fang Qiu masuk ke ruang kelas dan duduk di depan meja. Orang tua itu tidak berbicara dan kemudian dengan tenang mengulurkan tangannya ke Fang Qiu. Fang Qiu tidak ragu dan langsung merasakan denyut nadi lelaki tua itu. Setelah merasakan denyut nadi, dia menatap pria tua itu dan berkata, Tuan, dingin di tubuhmu sangat kuat. Iya. Pria tua itu mengangguk dan berkata, pada tahun-tahun awal, saya sibuk merawat lebih banyak pasien, jadi saya tidak sengaja terkena flu yang telah ada di tubuh saya selama bertahun-tahun. Tuan, jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda menghilangkan flu, kata Fang Qiu. Oh,
Orang tua itu berhenti sejenak dan kemudian menjawab, tentu. Fang Qiu kemudian memegang pergelangan tangan pria tua itu sekaligus. Internal Qi mengalir dari ujung jari Fang Qiu, menyuntikkan ke tubuh lelaki tua itu dan mulai menghilangkan dinginnya. Seolah merasakan sesuatu, orang tua itu terkejut dan berkata, ini Qi, kan? Rasanya enak. Banyak dokter Tiongkok tahu Qi dan teorinya, tetapi sangat sedikit yang bisa merasakan keberadaan Qi, apalagi menggunakannya untuk menyembuhkan penyakit. Omong-omong, pria tua itu tersenyum pada Fang Qiu dan mengangguk. Kuda kecil yang compang camping bisa jadi kuda yang bagus. Fang Qiu tersenyum dan terus menghilangkan hawa dingin. Setelah selesai menghilangkan flu, dia menuliskan diagnosis dan resepnya. Sementara itu, pria tua itu, yang menatap Fang Qiu, tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, siapa tuanmu? Aku tidak punya master. Fang Qiu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, tapi aku punya guru. Namanya Su Miaolin. Oh. Pria tua itu berhenti dan kemudian berseri-seri. Kamu berdua cerdas. Beri dia salamku. Saya Ye Jiuling. Mengerti. Fang Qiu mengangguk dan bangkit. Dia memberi hormat pria tua itu dan meninggalkan ruangan. 3 tes selesai. Pada sore hari, 3 lelaki tua berkumpul di satu tempat. Kali ini, mereka secara pribadi berpartisipasi dalam penilaian, jadi merekalah yang menentukan peringkat. Tolong tuliskan siswa yang pantas mendapatkan tempat pertama. Ye Jiuling membuka mulutnya. Ketika dia berbicara, dia juga menuliskan sebuah nama. Ketika mereka bertiga selesai, mereka membuka lipatan kertas, hanya untuk mengetahui bahwa mereka semua menuliskan nama yang sama, Fang Qiu. Mereka semua tertawa ketika mereka melihat nama itu. Saya pikir Fang Qiu adalah orang yang sombong, tetapi dia ternyata adalah anak yang rendah hati. Jarang bertemu seorang pemuda yang unggul dalam keterampilannya dengan karakter yang baik, kata lelaki tua ruang ujian No. Ya, anak ini akan menjadi peluang besar suatu hari nanti. Orang tua dari ruang ujian No. 2 mengangguk. Bagian terbaiknya adalah, anak itu memiliki seorang guru. Apakah kamu tahu siapa dia? Ye Jiuling berkata dengan senyum misterius. Mendengar itu, 2 lainnya saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka benar-benar tidak tahu siapa guru Fang Qiu. Su Miaolin, kata Ye Jiuling. Mendengar itu, 2 lelaki tua lainnya tercengang. Pada saat berikutnya, ketiga lelaki tua itu saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Jadi itu berarti bahwa seorang pemuda yang luar biasa sedang mengajar anak yang luar biasa, kata lelaki tua kamar No. 1 itu. Intinya, anak ini bahkan lebih kuat daripada pria muda itu. Lelaki tua kamar No. 2 itu terus tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Ye Jiuling juga tersenyum senang. Iya. Pada titik ini, pria tua dari kamar No. 1 terkejut ketika melihat Ye Jiuling. Kulitmu terlihat lebih baik. Aku juga memperhatikan itu. Apa yang terjadi? Tanya lelaki tua kamar No. 2 itu. Ye Jiuling tersenyum tetapi tidak berbicara. Ayo, beritahu aku. Pria tua kamar No. 1 mendesaknya. Tidak apa-apa, sungguh. Ye Jiuling tersenyum misterius dan berkata, hanya saja dingin yang menggangguku selama bertahun-tahun telah hilang. Kedua lelaki tua itu tertegun. Pergi. Ini adalah penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Dan dia tiba-tiba pulih dalam sekejap mata. Katakan saja apa yang terjadi, lelaki tua kamar No. 1 itu bertanya dengan bersemangat. Ini Fang Qiu. Ketika mereka terus bertanya, Ye Jiuling berkata, ketika dia mengikuti ujian, dia menggunakan Qi untuk membantu saya menghilangkan kedinginan. Apa? 2 lainnya terkejut. Tapi mereka tidak kaget dengan Qi. Karena mereka tahu bahwa karena keberadaan Qi dibuktikan oleh Fang Qiu, itu mungkin bagi seseorang untuk menggunakan Qi. Tetapi hal yang paling membuat mereka takut adalah dia hanya punya 5 menit untuk menyelesaikan ujian. Dingin di tubuh Ye Jiuling telah menumpuk sejak dia masih muda. Sudah puluhan tahun sejak dia memilikinya. Meskipun ia berusaha menyembuhkannya dalam beberapa tahun terakhir, flu terlalu berat untuk disembuhkan. Tapi sekarang, hanya butuh 5 menit. Sebenarnya, butuh kurang dari 5 menit. Fang Qiu tiba-tiba menghabiskan waktu kurang dari 5 menit menghilangkan semua flu di tubuh Ye Jiuling. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Dia memang bakat muda. Orang tua dari kamar No. 1 tidak bisa tidak berseru, kami punya seseorang yang bisa diandalkan dalam pengobatan Tiongkok. Ya, orang tua dari kamar No. 2 juga menghela nafas panjang dan berkata, sekarang orang tua bisa beristirahat sekarang. Kami hanya bisa membiarkan anak-anak muda ini berjuang untuk pengobatan Tiongkok. Tidak butuh waktu lama sebelum 10 besar dari dokter muda kompetisi Huaxia diumumkan. Tempat pertama, Fang Qiu.
Setelah daftar itu dipublikasikan, itu mengejutkan semua orang. Untuk siswa dari sekolah yang sama dan area yang sama, sungguh sulit dipercaya bahwa Fang Qiyu harus mendapatkan tempat pertama 3 kali. Yang paling penting adalah bahwa di babak pertama, ada lebih dari 10 orang mengikat untuk tempat pertama. Dan Fang Qiyu masih memenangkan tempat pertama di antara mereka. Itu tentu bukan tugas orang biasa. Di putaran kedua dan ketiga ujian, Fang Qiyu juga memenangkan tempat pertama, membuat siswa lain kehilangan kepercayaan untuk bersaing dengannya. Kecuali Fang Qiyu, Jiang Miaoyu juga masuk ke 10 besar daftar, berada di tempat ke-7. Sayangnya, Zhu Benzeng dan 2 teman sekamar lainnya gagal masuk dalam daftar. Tidak ada jalan lain. Orang-orang dari ujian ini terlalu luar biasa. Di babak pertama, mereka bertiga berada di peringkat lebih dari 30. Jika itu tidak terjadi untuk menguji ramuan Cina, yang telah mereka praktikkan akhir-akhir ini, mereka mungkin tidak dapat mencapai babak ketiga. Faktanya, mereka hanya mempraktikkan pengobatan Tiongkok kurang dari setahun, jadi cukup mengesankan bagi mereka untuk masuk dalam peringkat 30 besar. Sementara itu, akun Weibo resmi kompetisi juga mengumumkan daftar area yang dipilih segera setelah pemeriksaan selesai. Orang-orang memeriksa daftar di Jiangjing. Fang Qiyu memenangkan tempat pertama. Hasil ini mengejutkan banyak orang, tetapi itu datang dengan wilayah tersebut. Yang mengejutkan mereka, Fang Qiyu mampu mengalahkan begitu banyak orang yang lebih senior darinya, serta orang-orang kuat di rakyat. Dan mereka juga berpikir itu datang dengan wilayah itu karena mereka percaya bahwa Fang Qiyu mampu memenangkan tempat ini karena dia dapat menerbitkan tesis inti dalam berkala asing. Namun, ketika menggabungkan 2 poin ini dengan identitas Fang Qiyu, yang merupakan mahasiswa baru di universitas, orang-orang masih merasa luar biasa. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 372. Dia memenangkan tempat pertama 3 kali dalam ujian. Ketika mereka terkejut, mereka juga melihat lebih dekat pada nilai Fang Qiyu dalam ujian dan menemukan bahwa ia mendapat tempat pertama dengan nilai penuh dalam 3 ujian. Itu mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, peringkat daerah lain juga menarik perhatian banyak orang. Segera, seseorang memperhatikan bahwa di antara 34 area ujian di seluruh negeri, tidak hanya Fang Qiyu satu-satunya yang mendapatkan tempat pertama 3 kali, tetapi ada juga satu pemenang di setiap 8 area yang mendapat tempat pertama 3 kali. Keluarga Gu di kota Jiangdong, Gu Shaoyu. Keluarga Leng di kota Jiangbei, Leng Wenzuo. Keluarga Li di kota Huainan, Li Sanxiao. Keluarga Chen di kota Luoxi, Chen Ziju. Selain 4 orang ini, ada 4 orang lagi, Luo Chen, Wang Xiji, Zheng Chao, Yang Hutao. Kedelapan orang ini, seperti Fang Qiyu, semuanya memenuhi syarat untuk kompetisi dokter muda Huaxia dengan tempat pertama dan nilai penuh. Untuk 4 yang terakhir, orang tidak tahu banyak tentang mereka. Mereka hanya bisa melihatnya dari profil yang salah satunya berasal dari Universitas Pengobatan Tiongkok. 3 lainnya bukan mahasiswa dan tidak memiliki banyak popularitas atau latar belakang dalam lingkaran pengobatan Tiongkok. Adapun yang sebelumnya, mereka benar-benar berbeda. Mereka semua jenius dari keluarga besar yang mempraktikkan pengobatan Cina. Meskipun mereka tidak terkenal, nama mereka telah lama tersebar di komunitas pengobatan Tiongkok. Ada banyak tokoh terkemuka dalam pengobatan Tiongkok yang berkomentar bahwa keempatnya akan menjadi generasi berikutnya dari pengobatan Tiongkok terkemuka. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Identitas mereka sebagai putra dari 4 keluarga besar dengan cepat diekspos oleh orang-orang, menyebabkan sensasi online. Ketika mereka memikirkan Fang Qiyu lagi, orang-orang percaya akan ada pertempuran sengit di kompetisi tabib muda Huaxia. Namun, aneh bahwa kecuali Yang Hutao yang masih di universitas, orang tidak dapat menemukan informasi identitas tentang 3 orang lainnya. Itu mengejutkan semua orang. Hanya ada 9 orang di negara ini yang mendapat tempat pertama 3 kali, jadi mereka pasti sangat kuat. Mengapa orang kuat seperti itu tidak memiliki popularitas sama sekali? Dan mereka terlalu misterius untuk bisa dilacak. Dengan kekuatan internet saat ini, perburuan siber hampir maha kuasa. Tetapi masih mustahil untuk menemukan informasi mereka, yang membuat semua orang semakin penasaran. Pada saat yang sama, Weibo resmi kompetisi mengumumkan bahwa kompetisi akan direkam 2 minggu kemudian, yaitu pada pertengahan April. Melihat pos itu, banyak orang menantikannya. Tentu saja, ada juga banyak orang yang mengeluh bahwa sejak pemilihan utama ini selesai, mengapa mereka harus menunggu selama 2 minggu untuk memulai kompetisi. Itu harus di panggilan musim panas ketika mereka memutarnya di TV. Fang Qiyu diberitahu bahwa para pemimpin sekolah setuju dengan usulnya setelah pertimbangan yang cermat. Mereka mengundangnya untuk mengajar Qi di taman bermain pada jam 4 sore.
Pada saat dia menerima pesan itu, Fang Qiyu terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan mengambil keputusan begitu cepat. Sementara itu, semua mahasiswa baru di sekolah diberitahu untuk berkumpul di taman bermain pada jam 4 sore. Segera, jam 4 sore. Dengan guru-guru memimpin, semua mahasiswa baru datang ke taman bermain, bingung. Kenapa kita semua ada di sini? Ini bukan semacam acara, kan? Itu aneh. Kenapa hanya mahasiswa baru? Di mana para mahasiswa tahun kedua dan junior? Ini hari yang suram. Mungkin mereka ingin mengumumkan sesuatu. Aku tidak mendengar berita apapun. Bukankah orang-orang di sekolah sibuk dengan dokter muda persaingan Huaxia baru-baru ini? Ada begitu banyak orang di sini. Cuacanya tidak bagus. Apa yang mereka ingin kita lakukan? Di taman bermain, ada banyak pembicaraan. Itu penuh dengan orang. Ada sekitar 10.000 mahasiswa baru. Semua mahasiswa baru tiba. Chen Yinseng muncul, berjalan lurus ke platform, mengambil mikrofon yang disiapkan sebelumnya, dan berbicara kepada semua orang. Diam. Mendengarkan suara bising di taman bermain, Chen Yinseng mengangkat tangannya untuk memberi tanda kepada para siswa untuk tenang. Ketika semua orang diam, dia berkata, "Siswa, saya tahu Anda semua bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini. Kami memiliki pengumuman besar untuk dibuat." Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar itu, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka masih mendengarkan Chen Yinseng. Anda semua tahu bahwa penelitian Fang Qiyu tentang metode Qi plus akupuntur memiliki efek yang sangat baik pada pengobatan penyakit, kan? Chen Yinseng bertanya. Ya, jawab para siswa di taman bermain. Baik. Chen mengangguk puas dan berkata, sebenarnya, alasan mengapa kita berada di sini hari ini adalah karena Fang Qiyu telah melamar ke sekolah tentang mengajar siswa serangkaian metode untuk berlatih Qi. Ketika itu keluar, semua orang di taman bermain terkejut dan kemudian dalam keadaan gembira. Betulkah? Fang Qiyu akan mengajari kita Qi sendiri. Ini adalah metode unik Fang Qiyu. Apakah dia benar-benar mau mengajari kita? Saya mendengar bahwa Fang Qiyu telah berencana untuk mengajar sebelumnya dan juga membuat pos pendaftaran di jaringan kampus. Bagaimana itu bisa terjadi pada para pemimpin sekolah secara tiba-tiba? Saya juga mendengar bahwa ada lebih dari 10.000 orang di pos pendaftaran. Jika dia tidak melaporkan ini ke sekolah, akankah Fang Qiyu berani mengajar? Aku masih tidak percaya bahwa Fang Qiyu bersedia mengajari kita Qi. Untuk sesaat, banyak orang sangat terkejut. Bagaimanapun, cara nyata untuk berlatih Qi tidak mudah ditemukan. Selain itu, mereka bisa mempelajarinya dari Fang Qiyu, yang membuktikan keberadaan Qi sendiri. Yah, sekarang, selamat datang Fang Qiyu, teriak Chen Yinseng. Fang Qiyu. Fang Qiyu. Di taman bermain, semua orang bersorak dan meneriakkan nama Fang Qiyu. Dengan semua orang bersorak, Fang Qiyu berjalan cepat ke panggung. Terima kasih. Mengambil mikrofon dari Chen Yinseng, Fang Qiyu membungkuk kepada Chen Yinseng dan para siswa di taman bermain. Dia menyapa mereka dan melanjutkan setelah semua orang tenang. Karena banyak siswa datang kepada saya dan meminta saya untuk mengajari mereka metode berlatih Qi, hari ini, saya akan mengajari Anda serangkaian metode berlatih Qi. Ada 9 gerakan dalam rangkaian metode ini. Dan Anda harus melakukan semuanya dengan benar. Saya harap Anda dapat mengamati dan belajar dengan cermat. Sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukannya. Anda bisa mengikuti saya. Fang Qiyu mulai menunjukkan gerakannya. Ketika dia menunjukkan, dia juga menjelaskan poin-poin utama dari tindakan tersebut. 9 gerakan ini, yang dibuat oleh Fang Qiyu sendiri, menggabungkan banyak hal. Dia membuat mereka sangat sederhana, yang bisa membuat semua orang merasakan keberadaan Qi sesegera mungkin. Demonstrasi 9 gerakan segera selesai. Mudah bagi semua orang untuk belajar. Baik. Karena siswa telah mempelajari sebagian besar metode, Fang Qiyu berkata, nanti, saya akan mengarahkan Anda untuk berlatih sekali lagi. Saat kami berlatih, saya harap Anda bisa bersantai untuk mencapai efek terbaik. Fang Qiyu mulai berlatih dengan para siswa. Untuk membiarkan mereka merasakan kehadiran Qi, Fang Qiyu menggunakan Qi internalnya untuk memimpin mereka seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tetapi karena ada begitu banyak orang, Fang Qiyu menemukan bahwa Qi internalnya benar-benar mengering sebelum dia selesai melakukan semua gerakan. Dan para siswa baru mulai merasakan Qi mereka. Tidak masalah jika dia hanya perlu mengajar 200 orang. Namun, ada terlalu banyak orang di sini saat ini, bahkan Fang Qiyu tidak bisa menangani tekanan memimpin 100.000 orang untuk berlatih. Ini tidak akan bertahan lama. Fang Qiyu sedikit gugup. Kali ini, dia tampaknya terlalu jauh.
Dia berpikir karena dia telah memimpin mereka untuk sementara waktu, semua orang mungkin bisa merasakan keberadaan Qi. Mungkin saja dia menarik Qi internalnya dan membuat para siswa merasakannya sendiri. Fang Qiyu hendak menarik Qi internalnya. Tidak. Pada saat ini, ketika Fang Qiyu akan melakukannya, dia benar-benar menemukan bahwa Qi internalnya tampaknya tidak terkendali. Semua Qi di dalam tubuhnya mulai bercampur. Dengan aliran Qi internal, Fang Qiyu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Menerobos. Wajah Fang Qiyu berubah, dan dia merasa sedikit khawatir. Ketika dia kembali ke rumah untuk liburan tahun baru, dia merasa bahwa dia akan melakukan terobosan. Setelah kembali ke sekolah, ia melewati semua hal, tetapi ia masih terus berlatih setiap hari, menunggu hari membuat terobosan. Dia tidak melihat itu datang. Terobosan ini akan muncul saat ini. Fang Qiyu terkejut. Tidak. Meskipun dia terkejut dan senang ketika dia akan membuat terobosan, Fang Qiyu tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya di tempat ini. Begitu dia melakukannya, semua orang akan tahu bahwa dia adalah pria misterius. Ketika dia memikirkannya, Fang Qiyu mengertakkan giginya. Dia segera mengendalikan Qi internal campuran di tubuhnya dengan semua kekuatannya, memaksa kembali kekuatan terobosan. Untungnya, karena ia hanya menghabiskan Qi internalnya untuk memimpin para siswa berlatih, ia dapat kehabisan Qi internalnya. Karena itu, tidak butuh banyak energi untuk menekan Qi yang kacau di dalam. Dia bertahan sampai mereka selesai. Setelah latihan, banyak orang merasa segar kembali. Beberapa orang yang berpikiran tenang, dan santai benar-benar merasakan kehadiran Qi. Mereka semua terkejut. Di platform, Fang Qiyu berkata, "Terima kasih." Begitu selesai, Fang Qiyu meninggalkan panggung dengan tergesa-gesa. Melihat Fang Qiyu buru-buru meninggalkan taman bermain, Jiang Miaoyu tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah, jadi dia bergegas untuk menyusul. Sebelum dia bisa keluar dari taman bermain, dia menemukan bahwa Fang Qiyu sudah pergi. Tiba-tiba, dia menjadi lebih khawatir. Setelah meninggalkan taman bermain dengan tergesa-gesa, Fang Qiyu bergegas kembali ke asrama, mengeluarkan kotak bunga prem, dan kemudian segera bergegas keluar dari sekolah. Tidak, belum, perasaan terobosan itu membuat Fang Qiyu merasa tidak nyaman seolah-olah dia harus mengantri untuk pergi ke kamar mandi ketika perutnya sakit. Untuk apa nilainya, tidak mungkin Fang Qiyu akan melakukan terobosan di sekolah. Dia tidak bisa melakukannya bahkan jika dia berpakaian seperti pria misterius itu. Karena semua mahasiswa baru ada di taman bermain, dan dia adalah satu-satunya yang tidak ada di sana, orang-orang akan tahu bahwa dia adalah pria misterius jika dia muncul sebagai pria misterius. Karena itu, ia harus menjauh dari sekolah. Fang Qiyu berlari sampai ke hutan di sebelah Central Lake dan kemudian melangkah lebih jauh. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai area kosong di atas gunung di luar kota. Memastikan tidak ada orang di sana, Fang Qiyu mulai menerobos. Begitu dia melepaskan kekuatan, dia merasa seolah-olah tubuhnya telah berubah menjadi lubang hitam besar. Kekuatan yang sangat kuat meledak dari dada dan perutnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan awan mulai berkumpul. Langit suram tiba-tiba berubah gelap. Angin puyuh yang kuat bisa dilihat dan mengumpulkan awan gelap bersama. Peter derai, momen berikutnya, kilat melintas dan guntur jatuh di langit yang gelap.